Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau bawain lagi firman Tuhan yang berjudul Not Fair. Dimana di sini aku mau ajak teman-teman kita sama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Riko ini. Aku mau ajak teman-teman buka Alkitabnya di Matius 19 ayat 16 sampai 22. Di Matius 19 ayat 16 sampai 22 di sini adalah kisah dari seorang muda yang kaya raya, hartanya banyak, teman-teman. Dia datang sama Yesus dan bertanya sama Yesus apa yang harus dia lakukan untuk bisa mendapatkan kekekalan. Singkat cerita, anak muda ini sudah melakukan semua perintah Tuhan, yaitu jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, jangan mencuri, hormati ayah dan ibumu. Lalu Tuhan Yesus memberi tantangan kepada anak muda ini, kalau memang kamu mau hidup sempurna, jual hartamu dan hasilnya diberikan kepada orang miskin. Tetapi sepertinya anak muda ini tidak ikhlas dan tidak ingin hal itu terjadi, karena kalau aku lihat dan aku baca, aku tilik kemarin di Alkitab, sepertinya hati anak muda ini masih ada pada hartanya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di Matius 19 ayat 22 tertulis, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi ketika orang muda ini atau anak muda ini mendengar perkataan Tuhan, di mana Tuhan Yesus menyuruh untuk menjual hartanya, ya dia sedih karena hartanya itu sangat banyak. Jadi dari sini aku bisa lihat atau kita bisa lihat hatinya masih tertuju kepada hartanya, sedangkan untuk hidup mendapatkan hidup kekal atau kekekalan itu, tujuan kita, hati kita harus tertuju kepada Allah itu sendiri. Lalu di kisah ayat Alkitab lainnya di Matius 20 ayat 1 sampai 16, di sini adalah kisah dari seorang tuan yang mencari para pekerja-pekerja lalu dibayar 1 dinar sehari. Singkat cerita, para pekerja ini ada pekerja lama, ada pekerja baru. Jadi tuan ini merekrut para pekerja baru, di mana di sini mungkin kalau aku lihat dan aku baca dan kalau aku alami itu, mungkin itu aku merasa di situ ada ketidakadilan di situ, karena sesuai perjanjian mereka dibayar 1 dinar sehari, tetapi secara waktu ada yang bekerja sehari penuh, ada yang bekerja hanya beberapa jam, tapi dibayarnya tetap sama 1 dinar sehari, bayarnya tetap sama 1 dinar gitu. Jadi kalau aku ada di posisi itu, mungkin aku juga akan komplain gitu, karena di situ ada ketidakadilan. Itu berdasarkan duniawi, teman-teman. Tapi berbeda keadilan atau adilnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan atau adilnya berdasarkan kerajaan surga itu, yang dimana di Matius 20 ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Di kerajaan surga, keadilan menurut Tuhan atau di mata Tuhan, memberi anugerahnya kepada siapapun, terlepas dia orang jahat, terlepas dia punya dosa yang banyak. Kalau Tuhan hatinya mau memberikan anugerah itu kepada orang tersebut, Tuhan akan berikan itu gitu. Tuhan akan berikan kesempatan. Itu baiknya Tuhan kita, di mana dia tetap kejar kita sampai di saat-saat terakhir kita pun dia akan tetap kejar kita, dan itu terjadi atas dasar anugerahnya sendiri, bukan atas dasar apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, usaha kita atau waktu kita mengikut Tuhan, bukan, tapi karena anugerahnya dan juga karena kasih karunia-Nya Tuhan. Nah, di sini ada di prinsip dari perumpamaan ini. Jadi yang pertama adalah kita dipilih Tuhan adalah kehormatan. Nah, di mana kita dipercayakan sama Tuhan itu adalah hadiah dari Tuhan. Mau hal kecil, mau hal besar. Kadang di mata kita, orang lain dipercayakan Tuhan hal besar,
kita kok masih hal yang dipercayakan sama Tuhan halnya masih kecil-kecil aja nih, belum hal besar. Teman-teman, Tuhan itu sudah memperhitungkan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang namanya aku harap tidak ada yang namanya iri-irian. Jadi Tuhan sudah memperhitungkan semuanya. Lalu yang kedua, kita dipilih karena kebaikan Tuhan. Dipilih karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Kita masih hidup, kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan, itu adalah satu anugerah yang Tuhan kasih buat kita, teman-teman. Kita masih sehat, masih bisa kerja aja, itu tuh udah syukur, teman-teman. Apalagi di dunia zaman sekarang tuh cari kerja susah, teman-teman. Walaupun kadang kita ngeluh sama kerjaan kita, tapi ya itu tadi, teman-teman, kita harus ingat bahwa semua yang kita punya itu juga adalah karena kebaikan Tuhan. Dan apa yang waktunya belum kita punya, itu juga adalah satu kebaikan Tuhan, yaitu perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, kita menerima upah yang sama. Dipilih itu adalah satu anugerah, teman-teman. Kenapa kita harus menuntut upah ketika kita melakukan semuanya? Ketika kita dipilih Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, kita dipilih Tuhan untuk melakukan apa yang harusnya kita layani Tuhan. Lalu kita sudah layani Tuhan, lalu kita menuntut upah dari Tuhan. Seharusnya kita nggak melakukan itu, teman-teman. Seharusnya kita tidak menuntut Tuhan untuk memberikan kita upah yang seharusnya kita terima, melainkan kita bersyukur, balik lagi kita bersyukur kita sudah dipilih sama Tuhan, teman-teman. Lalu yang keempat, Tuhan yang berdaulat sebagai Raja. Teman-teman, kita harus punya respon terhadap setiap anugerah yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Tentunya respon ini adalah harus respon yang baik, respon yang bagus, teman-teman. Bagaimana kita harus meresponi semua anugerah yang Tuhan kasih di dalam hidup kita, walaupun kadang kita ngerasa itu adalah kayak sesuatu yang bikin kita kayaknya harusnya tuh enggak, ini Tuhan yang harus aku terima gitu. Tapi ya itu tadi, itulah yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita harus punya respon yang baik untuk itu, teman-teman. Respon dimana kita hidup berbuah atas anugerah yang Tuhan kasih, atas apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Nggak ngeluh atau nggak membandingkan diri sama orang lain, atau nggak iri sama orang lain kenapa dia punya A, B, C, D, kita nggak punya gitu. Jadi kayak tadi, kembali lagi, teman-teman, bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita, anugerahnya, itu semua atas dasar perhitungan Tuhan. Tuhan sudah perhitungkan semuanya, teman-teman. Jadi kita nggak punya hak untuk mengatur-ngatur kedaulatan Tuhan, teman-teman. Oke, teman-teman. Lalu di sini Yesus sendiri juga ternyata saat dia berada di dunia ini, Yesus mengalami ketidakadilan yang sangat besar. Dihakimi tanpa kesalahan, dikhianati dan ditolak, dicambuk dan dipermalukan, disalib seperti penjahat, menanggung murka Allah, mati menggantikan kita. Semuanya ini, teman-teman, Yesus sendiri ketika dia datang ke dunia ini, dia juga sudah mengalami ini, teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir atau apalagi kita bilang sama Tuhan nggak ngerti apa yang kita rasain. Tuhan jauh lebih paham dan Tuhan jauh lebih ngerti, karena apa yang Tuhan alami, ketidakadilan ini lebih besar dari apa yang sepertinya kita alami, teman-teman. Jadi jangan lagi ngejudge Tuhan dan bilang sama Tuhan untuk bahwa Tuhan tuh nggak ngerti sama semuanya. Tuhan ngerti semua apa yang ada terjadi di dalam kehidupan kita, teman-teman. Ini ada points to ponder, teman-teman. Nanti teman-teman bisa jawab di breakout room-nya ya, teman-teman. Aku sudah selesai. Terima kasih.